Nah, jadi sebetulnya sekarang dengan yang dulu ya memang situasinya cukup berbeda. Jadi kayak tadi hadis itu nggak boleh keluar, ya mungkin pada waktu itu keluar itu kalau di Arab padang pasir yang bisa membahayakan. Mungkin ada binatang-binatang buas juga gitu kan. Sementara pakaiannya kan tidak sesingset sekarang kan. Sekarang perempuan pada kayak ninja juga kadang kan. Jadi lebih lincah dengan pakaian yang begitu. Termasuk walaupun orang yang berjilbab kan ada jilbab versi ringkasnya gitu kan. Nah, kemudian juga ya dari segi teknologi waktu itu kan belum ya. Jadi memang masih kekuatan fisik. Nah, kekuatan fisik yang bisa ini memang secara terlatih dari awal ya manusia sejak di gua-gua lah kan dan kaum Neandertal gitu. Yang keluar ya memang kebetulan laki-laki waktu itu ya. Yang keluar cari binatang buruan dan perempuan itu menunggu dan siap memasak begitu. Itulah yang terjadi katanya pada gua-gua ada gambar-gambar sapi apa semua itu kan. Nah, itu juga termasuk di dalamnya division of labor ya dalam Emil Durkheim kan itu bahwa di masyarakat itu ada pembagian kerja. Nah, pembagian kerja itu waktu itu laki-laki itu sebagai sebut saja di barat itu namanya breadwinner kan, pencari roti kan. Nah, jadi kalau ini homemaker kan, pembuat rumah, perempuannya di rumah jadinya kan. Tapi itu kan dulu. Sekarang dengan teknologi itu manusia itu di hadapan ya alam itu sama-sama kuat dan sama-sama lemah gitu. Lemah dari segi ya memang segitu-gitunya tenaganya. Makanya pakai misalkan untuk ya tanah dan sebagainya ada eskavator gitu. Perempuan ternyata bisa juga kan kalau dengan itu. Jadi sama kuatnya. Kalau pakai teknologi kan. Misalkan mainin drone apa semua itu sekarang perempuan bisa. Bahkan supir-supir yang besit di jalan itu bisa dilihat ada perempuan. Gitu. Termasuk apalagi kalau dengan teknologi ini ada semacam presisi ya, ketepatan yang diperlukan. Nah, perempuan itu bisa lebih tepat kan, lebih apik gitu kerjanya ya daripada laki-laki. Jadi makanya di dunia yang sudah industrialized gitu, yang sudah ya milenial gitu, banyak yang kerja itu perempuan. Bahkan di dunia industri biasalah ya, manufaktur gitu, yang kerja banyaknya perempuan. Lihat ke Ranca Ekek misalkan kan, di situ yang jemput kan laki-laki. Jadi ada banyak di daerah situ itu suami-suami siaga. Jadi suami yang menjadi bapak rumah tangga. Yang kerjanya antar jemput istri ke pabrik dan ngurus anak. Gitu. Nah, kebalik ya Pak. Nah, kebalik. Cuman di bidang pengasuhannya dari kawan-kawan yang ini meneliti ya, skripsi saya baca itu di sosiologi dulu, ya banyaknya kepengasuhannya nggak bisa kan, memang cowok itu nggak bisa. Jadi dititipin kayak di neneknya atau di tempat pengasuhan gitu. Jadi laki-laki yang suami siaga tadi ya tidak siaga sepenuhnya ya, karena secara socially constructed itu tidak biasa ngasuh dan urusan dapur. Jadi urusan dapur kadang beli gitu. Jadi hanya mobilitasnya saja yang ini ya, karena banyak perempuan yang masih karena ya yang kayak di pabrik-pabrik itu banyak perempuan dari desa yang ya mungkin keberanian bermesin-mesin motornya itu kurang gitu. Itu satu hal. Satu hal lagi banyak wanita yang merasa tidak perlu terhadap suami. Ya, ya karena kerjaannya begitu kan aku juga bisa gitu. Kadang untuk bermotor ke tempat kerja juga bisa gitu. Makanya ngapain ada suami? Itu bahasa Sundanya itu olokejo kan. ngabisin ya resource-nya rumah tangga ya seperti nasi gitu kan habis habisan beras gitu
beras cepat habis gitu kan, olok kejo itu. Hmm. Nah, jadinya kadang mereka lebih berani hidup sendiri. Jadi bercerai gitu kan, ya single parent gitu kan. Jadi kalau cuma masalah kasurnya saja kan itu bagi perempuan itu masalah yang tidak rumit gitu. Jadi tidak begitu inilah beda dengan laki-laki kan. Mungkin itu juga image yang socially constructed dulu bahwa Arijalu Kawamuna ala Nisa. Sebetulnya uh, bisa jadi bagi zaman sekarang itu image masa lalu kan gitu. Jadi laki lebih berkuasa. Oleh karena itu, dalam hal apa namanya kehidupan rumah tangga, dia itu biasanya pihak yang memaksa perempuan untuk berbagai hal, ya termasuk dalam kasurnya gitu. Nah, ketika kaum perempuan misalkan breadwinner-nya sudah dapat ya sebagai pencari nafkah, jadi eh, laki-laki itu tidak diperlukan lagi kan, gitu. Jadi sekarang banyak single-single parents kan. Apalagi kan di kalangan artis kan, dia lebih bebas kan. Bahkan ada artis yang politikus yang memang tahan gitu dengan saya kan gitu. Jadi apa ya memang bisa diterima sama anak-anak saya kan kayak gitu. Jadi ternyata perempuan bisa lebih ya apa ya laki-laki itu memandang perempuan bisa lebih agung ya dari sebelumnya sekarang ya karena mereka mempunyai kerjaan dan mempunyai uang kan dan bisa menghidupi keluarga gitu. Nah, oleh karena itu banyak yang ya seperti di barat juga ya saya lihat itu akhirnya ya seperti hidup bersama saja kan sharing-sharing, sharing keuangan, sharing kerja termasuk di dalam perdapuran kan di rumah tangga. Laki-laki masak ya itu karena ya untuk makan karena istrinya yang belum pulang juga kan gitu misalkan kerja. Jadi dia harus bisa masak kan gitu. Karena misalkan apalagi sekarang COVID orang yang itu menjajakan makanan rada kurang atau ada ketakutan tertentu, akhirnya ya harus masak sendiri. Kayak gitu ya. Jadi division of labor itu dari luar di masalah pekerjaan sampai di dalam rumah itu memang perempuan sudah seperti partner sekarang itu ya. Jadi dalam hal agama juga banyak yang dipegang oleh perempuan. Dulu ustaz saya banyaknya ustazah itu kalau yang MI begitu kan karena ya ada mereka lebih ulet bisa lebih ya dengan gaji lebih kecil apanya bisa ini kan. Guru-guru ngaji banyak yang perempuan ya kan daripada yang laki-laki. Lihat yang pada maghrib itu loh. Di mana-mana itu banyaknya yang perempuan karena dia lebih child rearing-nya tinggi ya, mengini kepengasuhannya gitu. Kalau laki-laki kadang ya ini ya pengennya yang ya lebih substantif, diskusi dan sebagainya gitu. Yang teknik alif bata dan sebagainya itu kadang membuat dia rudet ya. Saya lihat dulu Betul, Pak, ini betul. di salah satu TV di Malaysia itu yang ini sore itu ngajar ngaji. Nah, sampai pada akhirnya si ustadznya itu sudah rada tua ya, mungkin 60-an tahun gitu. Nah, sampai akhirnya dia marah-marah begitu kan. Jadi anak-anak dihadirkan di studio gitu kan. Ternyata ya rada marah-marah. Akhirnya ditutup acara itu dan diganti acara lain dengan pembawa acara yang lebih muda dan lebih energik dan lebih inilah kan. Gitu. Itu karena laki-laki kadang begitu. Ada yang mungkin derajat pemikirannya itu lebih substantif, kadang ya berbagai hal ya, mungkin tentang rumah tangganya, mungkin tentang karirnya, masa depan dan sebagainya kan. Udah mau pensiun gitu kan dan sebagainya itu selalu ada ini kan pikiran-pikiran yang lebih kompleks. Jadi kadang laki-laki itu tidurnya itu lebih sedikit. Ya kalau di rumah-rumah itu coba lihat kan. Karena pemikirannya lebih kompleks gitu. Kecuali ya generasi kabayan kan. Kalau kabayan nongkrong aja kan kerjaannya nipu mertua gitu.
Nah, tapi ya itu image di antara ya mungkin apa ya metafor orang Sunda gitu ya. Kalau ini kayak Kabayan gitu. Kalau nggak bisa kerja gitu. Nah, jadi begitu ya tentang keagamaannya bahwa perempuan inilah yang juga apa namanya nanti ini kan masa depan agama anak. Ini dari rumah tangga ya. Jadi kawan saya ada dulu seorang Katolik ya kan, ya pacarnya Islam yang perempuannya ya di Unpar gitu kan aktivis. Jadi terus dia memaksa ya, yang perempuan masuk Katolik juga gitu. Kenapa saya bilang ya nanti dia yang ngajarin ke anak saya katanya kan. Karena anak saya pinginnya eh, Katolik lagi, dia harus Katolik juga. Jadi seperti itu. Jadi memang penjaga regenerasi kan tadi itu ya perempuan itu penjaga keluarga, agamanya dan sebagainya. Jadi memang posisinya penting kan. Cuman laki-laki itu biasanya suka tidak ngitung ya. Maksudnya pura-pura nggak penting. Padahal penting juga kan. Gitu. Jadi ini masalahnya adalah kekuasaan dan sebagainya itu. Yang selalu saya bilang bahwa politik itu master of science ya, master science ya, ilmu permasteran ya. Siapa yang master dan siapa yang slave itu selalu the art of possibilities ya kan. Jadi termasuk Mungkin. di bidang ideologi ini kan seperti feminisme itu ruhnya politik ya kan. Nah, jadi untuk memainkan politik itu ya harus ada itu. Jadi kalau zaman dulu ya sebelum zamannya politik seperti sekarang ya diplomasi dan demokrasi, zaman dulu itu politik itu ditentukan oleh perang kan. Betul. Nah, siapa yang melakukan peperangan dan menang, dia bisa ini peta kan, menggambar peta ini punya saya kan gitu. Jadi kemudian semua tunduk dan di situ ada policy, ada politik kan gitu. Nah, sekarang perangnya itu ya itu dengan ini, seperti sekarang ini diskurs gitu kan di media dan sebagainya, ya perang wacana gitu. Nah, di situ juga kan ada menang kalahnya nanti kan, misalkan kalau ke ranah hukum, tiba-tiba perempuan dimenangkan banyak haknya dan sebagainya, berarti perempuan posisinya menang di situ dan banyak yang misalkan jatah-jatah laki-laki bisa diambil oleh perempuan gitu. Tapi kemenangan selama ini juga kan masih belum full ya, masih mungkin belum sampai 50-50 ya antara laki-laki dan perempuan. Karena ya tadi mungkin laki-laki itu jago ini ngekodoknya kan, ngumpulnya gitu. Jadi ngumpul sesama pemangsa gitu. Jadi untung sekarang rada COVID ini ya. Jadi banyak laki-laki yang kurang kongkow gitu. Jadi kalau laki-laki sudah kongkow nantinya kan banyak hal kan, bagaimana tentang tangkapan, bagaimana ini kan gitu. Termasuk misalkan tentang penguasaan terhadap perempuan gitu. Itu digodok mereka itu. Kalau perempuan tadi kan anaknya minta makanan dan sebagainya, jadi nggak keburu berpikir kan gitu. Jadi dalam ini perpolitikan yang penuh dengan deception dan ini kan infiltrasi dan penipuan, ini laki-laki bisa lebih jago karena banyak dia itu waktu luangnya dipakai begitu. Ya, eh, apa namanya, termasuk jatah-jatah segala macam, lomba, lobby dan sebagainya banyak dilakukan antar laki-laki gitu. Nah, perempuan banyaknya di dapur, walaupun untuk mencapai laki-laki itu kadang kita bisa mendekati istrinya kayak gitu kan, dan bisa dilakukan ngobrolnya di dapur kan gitu. Nah, cuman kalau laki-laki dia bisa, kalau dapat laki-laki ya dalam suatu lobby, dia bisa untuk anaknya dan istrinya gitu. Jadi lewat kadang jadi politik itu ya karena ini ideologi ya feminisme ini. Jadi seperti halnya dagang gitu. Jadi kalau Anda bisa mendapatkan laki-lakinya bisa dapat tax all atau segala macam rayuan dan sebagainya kan untuk sebuah barang. Nah, kalau lewat juga bisa lewat anak-anak gitu kan bahwa ini keperluan anak Anda kan gitu. So kan gitu. Ini ke perempuan juga begitu. Ini untuk istri Anda kan bisa masuk kan kayak gitu. Ini dunia kapitalisme. Kenapa ini penting mengobrolkan ini kapitalisme? Karena sekarang semua dikapitalisasi.
termasuk politik kan, politik marketing itu kan. Nah, termasuk dalam hal perempuan kalau minta banyak pasal-pasal untuk dilegalisasi, ya, nggak dibahas kan, gitu. Kecuali memang demonya bisa menggemparkan. Dan kaum perempuan itu yang kemarin rame itu paling gemparnya ke ibu-ibu Pak Bowo itu apa ya namanya? Emak-emak ya. Emak-emak betul. Nah, sampai ke Emak. emak-emak yang ketika dimasukkan infiltrasi intrik politik langsung runtuh semua kan dengan Bu Sarumpait gitu ya. Bu Sarumpait nggak tahu Hoax. digimanain sehingga itu mencemari demonya perempuan. Jadi dalam konon ilmu perdemoan untuk membubarkannya itu ada yang dimasuk-masukin ya, namanya apalah kan gitu, penghasut di dalam apa provokator apa kan gitu, sehingga dengan itu bisa bubar gitu. Bagaimanapun caranya kan gitu. Kadang lebih keras jadinya dibom air mata dan sebagainya kan gitu. Atau ya disadarin ngobrol-ngobrol bubar aja bubar gitu. Jadi itu ada semacam anti terornya ini anti demo gitu ya. Ada infiltrans anti demo. Nah, termasuk dalam perempuan ini ya kemarin paling berhasil itu di zaman emak-emak itu kan. Nah, sekarang masih belum bisa lagi karena perempuan ini ketika di rumahnya bisa dipaksa sama suami-suaminya kan, termasuk dalam politik kan. Gitu. Jadi bisa misalkan diceraikan atau apa kan dimarahi, bahkan dipukul kan. Banyak kan yang kasus-kasus seperti itu kan. Nah, cuman zamannya sekarang yang kita ingat filosof Hobbes ya, Thomas Hobbes bahwa semua orang itu sama kuatnya kan. Betul. Jenderal pun bisa tidur katanya kan dan bisa dibunuh oleh seorang anak kecil gitu. Sehingga ada giumnya dari Thomas Hobbes itu homo homini lupus kan. Nah, gitu. Jadi setiap orang itu bagi orang lain adalah serigala, gitu. Bisa saling menggigit kan gitu. Nah, jadinya perempuan zaman sekarang juga coba lihat di berita-berita, ada yang membakar suaminya, kan gitu dan sebagainya. Terutama kalau ada pihak-pihak yang ketiga gitu kan, ada cowok baru, wah ini kan. Nah, karena mungkin dengan medsos ini pergaulan jadi lebih ramai, jadi kadang ya perempuan itu ini ya susah ini juga kan kalau tidak pakai agama. Makanya agama ini diantara kendali sosial yang cukup ampuh ya, termasuk bagi perempuan kan. Bayangin kalau ini apa namanya lebih bebas kan. Cuman bebas juga kalau saya lihat di Barat ya, waktu di Belanda dulu itu jadinya perempuan 40 tahun atau lebih biasanya yang sendiri itu ngerokok di luar bingung gitu ya karena dia itu dulu terlalu bebas mungkin kan jadi siapa saja bisa dia pacarin dan sebagainya yang pada akhirnya tidak ada lembaga perkawinan tidak ada yang setia pada dia ketika tua gitu loh jadi pada akhirnya kebebasan itu membawa pada kesengsaraan juga kan gitu dan tradisionalitasnya seperti kita ada perkawinan dan sebagainya ternyata bisa sampai nenek-nenek kakek-kakek masih berini kan beriringan gitu di jalan dan sebagainya itu jadi sebetulnya seperti lembaga perkawinan tradisionalisme itu bisa seperti ada semacam jajah menjajah gitu tapi kemudian bisa lebih awet gitu. Jadi terserah kita mau mainnya mana, mau play happy immediately sebentar gitu, happy-nya atau mau long term happiness gitu kan. Nah, yang Islam ajarkan itu banyak ada lembaga keluarga gitu, lembaga seperti tadi madrasah yang termasuk ibu-ibu tuh madrasah di rumah gitu kan. Nah, ini untuk membuat kita itu ya lebih stabil secara ini, apalagi sumber ketaatan terhadap agama itu ada urusannya dengan pahala dan keagamaan kita ya, keislaman dan sebagainya. Identitas juga kan gitu, termasuk di dalamnya apa namanya kesetiaan kelompok, ya, termasuk ketika meninggal begini kan bisa saling menyolatkan gitu ya, yang hidup menyolatkan yang meninggal, yang memulasarah gitu. Nah itu juga bagian dari ya sosiologi Islam ya kan.
bahwa dalam Islam itu masalah sosial ini sebagai impact dari pengamalan ajaran gitu. Jadi ngamalin ajaran aja sudah bisa solid sebetulnya ya, nggak usah pakai misalkan teori-teori kayak Durkheim, Max Weber dan sebagainya kan gitu. Sebetulnya ya dari soliditasnya itu termasuk urusan perempuan gitu kan. Nah, jadi begitu ya. Kalau masalah ininya kadang perempuan juga nggak bisa ditahan ya. Dalam sejarah Islam juga Siti Aisyah memerangi Sayyidina Ali. Jadi Betul. kadang syahwat untuk berkuasanya ada kan perempuan dan apa namanya bisa mempengaruhi ya karena yang memeranginya Ali itu dulu kan kawan-kawan sahabat Nabi juga yang masuk surga itu ya dijamin itu Pak kayak Tolha kan kayak gitu jadi ngeri juga ini kan kalau Siti Aisyah sudah bergerak begini kan. Nah, termasuk dalam bidang hadis juga Siti Aisyah itu kan paling tinggi ya ininya, Betul. yang menghafal ya, koleksi Hafal. hadisnya ya. Jadi cukup penting dan jangan sampai di ini ya kita saling menghargai lah intinya seperti itu ya.